Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Sismita dan Bu Desi selaku dosen pengempu dan PLP pada mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anjar Krisyanto, NPM 19721007, Program Studi Produksi Tanaman Perkebunan A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Sambung Pucuk Grafting pada Tanaman Kakao Theobroma Kakao L dengan menggunakan cabang Plagiothorop di PTPN 7 Kebun Renteng. Tujuan saya mengambil judul ini karena ada pembahasan penting pada latar belakang dan tinjauan pustaka. Berikut saya akan langsung mempresentasikan tugas akhir saya. Latar belakang kakao atau yang sering disebut dengan Theobroma Kakao L merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional, yaitu sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Kakao sebagai penyumbang pendapatan devisa negara yang menduduki posisi ketiga setelah kelapa sawit dan karet. Di samping itu, kakao juga berperan dalam meningkatkan perkembangan wilayah dan pengembangan agroindustri. Salah satu permasalahan kakao hingga saat ini yaitu tingkat produktivitas kakao yang masih sangat rendah atau di bawah rata-rata potensi yang diharapkan. Secara umum, produktivitas tanaman kakao Indonesia sebesar 900 kilo per hektar per tahun. Dari besarnya potensi yang bisa didapatkan sebesar 2000 kg per hektar per tahun. Faktor penyebab rendahnya produktivitas tanaman kakao yaitu masalah serangan hama dan penyakit yang mayoritas disebabkan oleh penggunaan bahan tanam yang kurang baik. Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui persentase keberhasilan sambung pucuk pada bibit tanaman kakao. 2. Mengetahui anggaran biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan sambung pucuk pada bibit kakao sebanyak 1.800 pembibitan. Tinjauan pustaka. Tanaman kakao merupakan salah satu tanaman perkebunan tahunan. Tanaman kakao dapat mulai berproduksi pada umur 3-4 tahun. Kedudukan tanaman kakao dalam stimatika tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut. Divisi Spermatophyta. Subdivisi Angiospermae. Kelas Dictylidae. Anak kelas Dialylenae. Ordo Malvales. Famili Starculiaceae. Genus Theobroma. Spesies Theobroma Kakao L. Pembibitan tanaman kakao. Pembibitan tanaman kakao merupakan metode atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperbanyak bahan tanam. Tanaman kakao dapat diperbanyak dengan dua cara, yaitu dengan cara vegetatif dan dengan cara generatif. 1. Perbanyakan generatif. Perbanyakan kakao secara generatif merupakan perbanyakan dengan menggunakan biji, kebun, atau benih yang telah diketahui kedua tetuanya yang bersertifikat. Perbanyakan generatif dengan biji jarang dilakukan karena menghasilkan tanaman kakao dengan tipe pertumbuhan yang tidak seragam dan terjadi pemecahan sifat induknya. Di samping itu, benih kakao perlu penanganan khusus karena tidak masak fisiologis. Kadar airnya tinggi lebih dari 40%. Keunggulan tanaman kakao hasil perbanyakan generatif antara lain memiliki sistem perakaran yang kuat dan rimbun. Oleh sebab itu, kakao hasil perbanyakan generatif
dijadikan sebagai batang bawah untuk okulasi atau sambung pucuk. Namun tanaman kakao hasil perbanyakan vegetatif juga memiliki kelemahan. Misal, sifat biji yang dihasilkan sering menyimpang dari sifat pohon induknya. Jika tanaman kelas besar, biji yang berasal dari satu pohon induk sama akan menghasilkan banyak tanaman baru namun tidak seragam. Perbanyakan vegetatif dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Okulasi. Okulasi merupakan penggabungan dua bagian tanaman yang berlainan menjadi satu kesatuan utuh dan tumbuh sebagai satu tanaman setelah terjadi regenerasi jaringan pada bekas luka atau sambungan tetuanya. Keuntungan dari teknologi okulasi yaitu entres yang digunakan lebih sedikit karena hanya perlu satu mata tunas untuk menghasilkan satu bibit. Pelaksanaannya pun lebih cepat dan ekonomis. Tanaman cepat berbunga dan berbuah. Perbanyakan tanaman kakao dengan okulasi sebaiknya dilakukan pada saat tanaman kakao stadium generatif. Terdapat beberapa variasi dari teknik perbanyakan dengan okulasi, yaitu modifikasi, metode T, metode terbalik, dan metode jendela atau okulasi hijau. Yang kedua yaitu sambung samping. Sambung samping merupakan metode untuk merehabilitasi tanaman kakao yang telah dewasa dan tidak produktif lagi. Dengan sambung samping diharapkan dalam satu hamparan kebun kakao, semua tanaman menjadi produktif dan berkualitas tinggi. Tanaman kakao yang tidak produktif atau memiliki sifat yang kurang baik tidak akan dibongkar atau diganti dengan yang baru, namun dapat berrehabilitasi. Teknologi ini dilakukan dengan menyambungkan entres kakao yang unggul pada tanaman kakao yang dewasa yang sudah tidak produktif. Yang ketiga, somatic embryogenesis atau SA. Penerapan teknologi kultur jaringan khususnya somatic embryogenesis menjadi pilihan yang tepat untuk menyediakan bahan tanam dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Teknologi kultur jaringan kakao telah dikembangkan sejak tahun 1993 oleh tim dari Pennsylvania State University dan Kirat, France. Teknik S memiliki beberapa keunggulan, yaitu dapat digunakan untuk menyediakan bahan tanam secara massal dalam waktu yang relatif singkat. Tenaga yang dibutuhkan lebih sedikit. Bahan tanam SA bersifat klonal sehingga sifat keturunannya identik dengan induknya. Tanaman SA memiliki tajuk sempurna, berakar tunjang, pertumbuhan tanaman seragam, dan figur sempurna. Masa tanam belum menghasilkan lebih cepat, relatif tahan kekeringan, dan mampu berproduktivitas tinggi. Yang keempat, sambung pucuk. Sambung pucuk merupakan perbanyakan tanaman dengan cara menyayat kedua individu tanaman yang masih satu varietas dengan berbagai keunggulannya. Kedua tanaman digabungkan sehingga kambium entres dan kambium batang bawah menyatu bibit. Batang bawah berumur 3-4 bulan. Menurut Limbongan dan Taufik, menunjukkan setiap kelompok penangkar bibit kakao memiliki rata-rata 70% bibit sambung pucuk, 20% bibit sambung samping, dan 10% bibit asal biji SA. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar petani kakao lebih memilih menggunakan teknik sambung pucuk. Hal ini dikarenakan sambung pucuk mudah diterapkan, tingkat keberhasilan yang tinggi, bahan yang digunakan mudah diperoleh, dan teknologinya sudah dikenal oleh petani. Baik, begitulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.